Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang sejarah Masjidil Haram, tempat tersuci umat Islam. Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah, yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Muslim dalam mengerjakan ibadah sholat. Merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh sebagai masjid terbesar kedua di dunia, serta merupakan dua masjid suci utama bagi umat Muslim. Luas keseluruhan masjid ini mencapai 356.800 meter persegi dengan daya tampung sebanyak 820.000 jemaah ketika musim haji dan mampu bertambah menjadi 2 juta jemaah ketika sholat Id. Sejarah masjid ini tidak lepas dari sejarah Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 96 bahwa Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Pasca dibangunnya Ka'bah, seluruh umat muslim maupun non-muslim berbondong-bondong menuju Ka'bah untuk beribadah. Hal ini membuat Raja Abraha di Yaman marah dan membuat tandingan Ka'bah berupa gereja Al-Qulais karena jemaah haji tidak mau berkunjung ke Al-Qulais tersebut. Abraha pun semakin geram dan memutuskan bersama pasukan gajahnya menyerbu Ka'bah. Warga Mekah yang tidak siap dan minim persenjataan hanya bertawakal kepada Allah dengan melihat penyerangan tersebut dari bukit-bukit di sekitar Ka'bah. Sesampainya di depan Ka'bah, pasukan gajah Raja Abraha itu dihujani bebatuan yang sangat panas sehingga membuat terluka dan mati. Bebatuan tersebut dibawa sekelompok burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyebutkan kejadian tersebut dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 hingga 5. Ulama sekaligus ahli sejarah Arab Saudi, Wahab bin Munabbih berkata, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Amalikah, kemudian Jurhum, kemudian Qusay bin Kilab dari Kubilah Quraisy. Mereka orang-orang Quraisy membangun Ka'bah dari bebatuan yang berasal dari lembah yang mereka pikul di pundak mereka. Tinggi bangunan mencapai 20 hasta. Ada kisah yang terkenal ketika kaum Quraisy tersebut membangun Ka'bah. Ketika sampai di pojok tempat Hajar Aswad mereka berselisih, siapa yang lebih berhak untuk mengembalikannya? Sampai satu sama lain dari mereka beradu pendapat, lalu salah satunya berkata, kami sepakat untuk memberikannya kepada seseorang yang pertama kali mendatangi jalan ini. Rasulullah lah yang pertama kali mendatanginya. Mereka menjadikan beliau sebagai penentu untuk memutuskan peletakan Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah meletakkan kainnya dan menyuruh setiap ketua kabilah untuk memegang tiap ujung kain tersebut. Mereka pun mengangkat kain itu untuk dibawa kepada Rasulullah dan beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Secara historis, pembangunan besar-besaran pada masa Turki Utsmani itu antara lain terjadi pada tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi. Ketika Sultan Salim Al-Utsmani memugar bangunan masjid secara total, bangunan ini sampai sekarang dikenal secara internasional dengan bangunan Utsmani. Sebelumnya, Sultan Salim sudah memerintahkan arsitek Turki kenamaan Mimar Sinan untuk merenovasi Masjidil Haram secara keseluruhan. Sinan lalu mengganti atap masjid yang rata dengan kubah
lengkap dengan hiasan kaligrafi di bagian dalamnya. Dia juga menambah 4 pilar penyangga tambahan yang disebut-sebut sebagai rintisan dari bentuk arsitektur masjid-masjid modern. Hasil renovasi Kesultanan Utsmaniyah itulah yang dapat dilihat saat ini. Masjidil Haram juga mengalami renovasi kembali pada masa kekuasaan Sultan Murad IV tahun 1629. Dinding yang mengelilingi Ka'bah dibangun pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kebijakan tersebut diambil oleh Umar karena banyak rumah-rumah warga sekitar yang terus mendekati Ka'bah. Umar pun membeli rumah-rumah yang berdekatan dengan Ka'bah dan menghancurkannya untuk memperluas halaman Ka'bah. Hal serupa juga dilakukan pada masa Utsman. Di dalam Masjidil Haram terdapat beberapa situs diniyah, yaitu makom tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga sumur Zam-Zam dan Hajar Aswad. Masjidil Haram memiliki beberapa keutamaan yang membuatnya menjadi sebuah masjid paling penting dalam agama Islam, yaitu yang pertama adalah merupakan tempat kunjungan paling utama dalam ibadah haji dan umroh. 2. Sebelumnya umat muslim pernah mengarahkan kiblatnya ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Seluruh umat Islam diperintah untuk memalingkan wajahnya atau hatinya ke arah Masjidil Haram dimanapun berada. Hal ini diperkuat dengan surah Al-Baqarah ayat 149 dan 150. 3. Merupakan masjid paling utama setelah Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. 4. Satu-satunya masjid yang diberikan jaminan keamanan oleh Allah. Siapapun yang memasuki masjid akan merasa selamat dan aman. 5. Tidak dapat dimasuki oleh Dajjal atau Al-Masih palsu karena dijaga oleh ribuan malaikat. 6. Tidak diizinkan membunuh atau berperang, kecuali memerangi di wilayah Masjidil Haram. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.